Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan khususnya mengenai minuman yang boleh atau tidak boleh diminum oleh orang cemas, khususnya adalah minuman yang sangat populer yaitu teh dan kopi. Nah, banyak di antara teman-teman mungkin yang terutama yang gangguan cemas dengan GERD ya, mereka bilang, ini dok sebenarnya kalau saya itu sudah tidak minum kopi nih, sudah lama karena takut ke arah lambung saya katanya naik jadinya GERD gitu ya. Atau ada juga yang mengatakan dia takut palpitasi atau berdebar-debar. Nah, kita melihat bahwa memang kalau kopi dan teh itu mengandung kafein. Tetapi bukan cuma kopi dan teh ya, banyak minuman-minuman energi, Coca-Cola ataupun misalnya juga beberapa minuman lain sebenarnya juga mengandung kafein. Ya walaupun jumlahnya tuh sedikit. Obat juga dulu ada beberapa yang mengandung kafein walaupun obat itu berbeda ya. Kalau kafein yang buat makanan dan minuman itu dengan yang di obat itu berbeda. Ya agak sedikit berbeda. Artinya efeknya buat si orang tersebut. Nah kembali ke pertanyaan apakah orang boleh minum kopi atau tidak, sebenarnya tergantung ya dari respon tubuh orang tersebut. Saya punya banyak pasien yang mengalami gangguan lambung dan cemas, mungkin mereka stop dulu minum kopi ya sementara. Bukan hanya kopi dan teh, kadang-kadang juga coklat juga tidak disarankan. Namun sebenarnya ketika kondisi lambungnya dominannya sudah berkurang, tinggal cemasnya doang, ada beberapa orang tuh yang mulai berani minum kopi lagi. Dan kemudian dia merasakan tidak ada masalah minum kopinya. Kemudian kalau misalnya dari sisi efeknya kopi atau kafein itu ke tubuh kita sebenarnya apa? Ya memang karena kafein meningkatkan adrenalin ya, meningkatkan adrenalin, kemudian kita menjadi lebih aware, jadi lebih fokus ya. Kemudian dopamin kita juga ikut bermain di sana sehingga menimbulkan perasaan senang ya. Saya sendiri kalau minum kopi ya antara setelah makan siang, biasanya saya cerita jam 2 itu jam-jam ngantuk saya minum kopi itu. Ya, pasien-pasien yang pernah datang ke saya pernah mendengar mungkin bunyi seperti kayak saya lagi masak air gitu. Itu memang saya masak air sendiri di dalam praktek kemudian bikin kopi sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuannya memang untuk menjaga awareness lah istilahnya ya, atau menjaga fokus dan perhatian, dan kopi bisa membantu. Berapa banyak sehari? Mungkin sekitar 1 sampai 3 gelas lah paling banyak ya. Kalau misalnya aman sih 2 gelas aja. Karena dianggap 1 gelasnya tuh 25 mg kafeinnya, 2 gelas berarti 50 mg masih batas aman. Kalau di beberapa penelitian sih batas amannya sekitar 100 sampai 150 mg kafein. Nah, kembali ke pertanyaan apakah orang cemas itu boleh minum kopi atau tidak, memang diupayakan kalau lagi cemas banget ya nggak usah deh. Karena itu bisa menstimulasi debar-debarnya, kemudian juga bisa menimbulkan rasa nggak nyaman di lambung. Kayaknya tuh perutnya jadi kembung karena minum kopi, ada yang nggak tahan, dan kemudian jadi nggak nyaman. Perutnya bikin dia jadi nggak enak. Tapi jangan lupa, ada beberapa pasien yang sebenarnya tuh nggak ada masalah dengan kopi sebelumnya. Sebelum dia kena GERD, dia nggak ada masalah dengan kopi. Dia minum kopi seperti biasa. Lalu tiba-tiba dia kena GERD, kena anxiety, kena kecemasan, dan dia akhirnya nggak bisa minum kopi lagi karena takut. Nah, orang-orang seperti ini kalau di dalam pengalaman praktik saya bisa kembali minum kopi. Ya, jadi tidak ada masalah. Nah, namun seperti saya pun ya, saya tuh banyak bermasalah kalau minum kopi sasetan ya. Kalau saya itu minum kopi sasetan saya agak bermasalah. Jadi saya biasanya beli kopi yang saya suka minum itu beberapa kopi itu misalnya ya saya boleh sebut merek aja lah, nggak masalah juga ya. Ada kopi Liong Bulan yang dari Bogor, kemudian juga Nescafe Gold saya lagi coba, Starbucks yang Microbin saya juga coba. Lumayan ya, Sidikalang kalau misalnya kopi luar. Karena kalau kopi-kopi yang agak asam ya, seperti kayak kopi dari Papua atau Aceh ya, itu saya agak sedikit asam, itu nggak terlalu nyaman. Dan saya lebih
prefer atau lebih menyukai memang kopi yang campuran, ya, robusta dan arabica. Ya, jadi kalau robusta arabica saya lebih aman lah buat lambung saya. Jadi ini juga buat pencinta kopi yang akhirnya harus tidak minum kopi lagi gara-gara kena cemas dan GERD. Ini mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Mungkin boleh dicoba dulu ya. Kalau misalnya khawatir dok nanti takutnya nggak enak, makan dulu yang benar. Ya, makan dulu, kemudian perutnya penuh, baru minum kopi. Ya, jadi bolehlah habis makan siang minum kopi sedikit aja, 100 cc misalnya, jangan gede-gede gitu ya. Terus pilihlah kopi yang tidak terlalu asam. Ya, biasanya kita tahu kopi-kopi apa aja yang asam, yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi memang arabica jelas lebih asam, tapi wanginya enak. Kalau robusta arabica wanginya kurang, tapi rasanya nggak terlalu asam. Ya, kenapa saya bisa tahu? Karena dulu papa saya jualan kopi. Ya, jadi saya tahu ada kopi dicampur jagung. Ya, jagung hitam tuh yang di grinding barang itu juga salah satu yang sering kali diberikan kepada kopi. Kalau di pasar tuh begitu tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi wangi essence itu kadang-kadang juga terjadi pada kopi sasetan. Jadi saya biasanya memang mungkin nggak enaknya tuh di situ, bukan di kopinya gitu. Nah, kalau minum kopi saya setiap hari 1-2 gelas per hari tidak ada masalah. Yang jadi masalah buat saya sebenarnya adalah makanan yang mengandung tepung. Ya, kalau saya memang udah nggak bisa lagi makanan-makanan yang mengandung tepung. Agak sulit lah buat saya. Jadi demikian yang bisa saya bantu buat teman-teman yang menyukai kopi, tetap ingin minum kopi. Mudah-mudahan tips sedikit ini bisa membantu teman-teman. Ya, mudah-mudahan silakan komen di bawah apa aja yang suka teman-teman minum, kopi masih suka minum atau tidak. Tapi hati-hati tetap ya, kalau misalnya memang belum mampu, jangan minum dulu, jangan dipaksain minum. Tapi kalau dulunya penyuka kopi dan berhenti gara-gara minum kopinya gara-gara itu, bisa kita bantu dengan pelan-pelan dulu. Ya, banyak di antara kita tuh yang sebenarnya nggak bisa minum kopi bukan karena kita nggak bisa minum kopi lagi, tapi karena kita takut kopinya itu bisa bikin kita nggak nyaman ke lambungnya dan GERD-nya itu sendiri. Oke, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental kita di masa pandemi ini, terutama tidur yang cukup, sehingga jangan juga lupa, saya lupa tadi, minum kopinya jangan malam-malam ya. Kalau saya sih tidak lebih dari jam 5 sore ya. Kadang-kadang saya bandel lah, jam 6 sore saya minum kopi. Tapi sebaiknya tidak lebih dari jam 5 sore. Karena kalau sudah lebih dari jam 5 sore, hitungannya begini Bapak Ibu. 7 jam setelah minum kopi terakhir, itu kekuatan kopi itu masih ada. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak tidurnya jam 10, paling rendah jam 3 ya minum kopinya itu terakhir. Atau jam 2 lah amannya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.